Memikirkan hal ini, Jack hanya ragu-ragu dan menghela nafas. Hai, kalau begitu aku akan mendengarkanmu dan minum 2 kali bersama. Tama mengangguk puas. Benar, kita berdampingan di New York dan Kanada. Kali ini sekutu yang telah bertempur akhirnya bersatu kembali di Jakarta. Jadi tentu saja mereka ingin minum yang enak. Hanya saja kondisi di sini agak sulit di rumah Paman Peter, jadi tidak masalah. Bagaimana mungkin? Jack tersenyum meminta maaf dan berkata, merupakan suatu kehormatan bagi aku untuk diundang ke sini karena Anda memperlakukan aku sebagai teman. Setelah mengatakan itu, dia juga berbaikan. Tuan Renza, bukan karena hal lain aku ingin pergi sekarang. Aku terutama ingin pergi karena aku merasa malu untuk selalu memintamu mentraktirku. Kamu mentraktirku terakhir kali, jadi masuk akal jika aku mentraktirmu kembali. Tama tidak mengeksposnya dan berkata sambil tersenyum. Paman Peter mentraktirku hari ini, tapi terserah padaku untuk mentraktirmu. Tidak apa-apa jika kamu ingin mengembalikan undangannya. Kamu bisa mengatur makanan sebelum pergi. Paman Peter dan aku akan pergi ke sana bersama-sama. Jack ingin menamparkan dirinya sendiri, tapi dia hanya bisa menepuk dadanya dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan memberimu jamuan makan yang enak sebelum meninggalkan Jakarta." Tama mengundangnya untuk duduk di kursi lain. Peter mengeluarkan sebotol anggur putih lepas tanpa kotak kemasan, dan menuangkan secangkir untuk Tama dan Jack masing-masing dari cangkir kertas sekali pakai. Dan kemudian menuangkan satu untuk dirinya sendiri. Tama menyapa Jack dan berkata, "Kondisi Paman Peter terbatas, jangan membencinya." Petik 2 titik. Tidak, Jack berkata cepat. "Aku tidak memiliki persyaratan material yang tinggi." Peter bertanya sambil tersenyum, "Jenis anggur apa yang biasanya diminum Tuan Rothschild?" Jack buru-buru berkata, "Panggil saja aku Jack. Kamu tidak harus selalu memanggil aku Tuan Rothschild." Setelah selesai berbicara, dia menambahkan, "Aku biasanya kebanyakan minum anggur merah, dan kadang-kadang whisky." Peter bertanya lagi, "Berapa harga sebotol anggur yang biasa kamu minum?" Jack berpikir sejenak. Untuk wine meja, harga satuannya umumnya antara 10,000 dan 50,000 dolar AS. Untuk jamuan makan penting, biasanya harganya lebih dari 100,000 dolar AS. Peter menunjuk ke botol kaca berisi minuman keras yang dibelinya dan bertanya kepadanya, "Coba tebak berapa harga sebotol anggur ini?" Jack menggelengkan kepalanya. "Aku biasanya tidak minum minuman keras di sini, jadi aku tidak tahu banyak tentang harganya." Tama di samping tersenyum dan berkata, "Aku ingin kamu menebak, bukan memahami. Kamu perlu tahu berapa harga sebotol anggur ini." "Apa itu masih disebut menebak-nebak?" Jack dengan cepat berkata, "Kalau begitu, aku kira sekitar 3.000 dolar. 3.000 dolar? Peter menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Harganya 7 dolar. 7 dolar? Jack tertegun dan berseru, "Tuan biasanya minum anggur seharga 7 dolar? Peter tersenyum dan berkata, "Saat aku di Amerika, aku tidak pernah minum wine semurah itu. Tapi kemarin aku dengan santai meminta sebotol di sebuah restoran kecil dan menemukan bahwa meskipun wine ini murah, rasanya tidak enak sama sekali." Jack menatap gelas berisi anggur di depannya, menelan tanpa sadar, dan berkata dengan gugup, "Sebelum minum anggur jenis ini, apa aku perlu melakukan tes untuk melihat apa ada masalah dengan bahan-bahannya?" Tama dan Peter saling berpandangan dan tersenyum, lalu berkata, "Minum saja dengan berani. Jika sesuatu terjadi padamu, aku akan mengurusnya." Tama juga menggema, "Jangan khawatir. Jika sesuatu terjadi padamu jika kamu minum, aku akan memberimu pil saat itu juga." Peter tersenyum dan berkata, "Hanya ada 1 botol anggur.
Kami bertiga akan meminumnya, kamu tidak akan kesulitan meminumnya. Jack menghela nafas. Aku tahu ramuan Tuan Renza tidak mudah didapat. Tama tersenyum sedikit, belum tentu demikian. Aku selalu bermurah hati kepada teman sejati aku. Apalagi memberikannya padamu. Aku tidak tahu berapa banyak pil peremajaan yang diminum ayahmu yang beberapa kali lebih kuat dari pil yang aku berikan. Jack berkata dengan wajah serius. Tuan Renza, kamu tahu, aku selalu menganggapmu sebagai teman. Tama tersenyum dan berkata, benarkah? Kenapa aku tidak merasakannya? Peter mengipasi api di sela-sela. Aku kira itu karena persahabatan Jack lebih tertutup. Tama mengangguk, memandang Jack dan bercanda. Jack, mulai sekarang, kamu bisa lebih lugas dalam mengungkapkan persahabatan. Jack tahu bahwa Tama sedang menggodanya. Jadi dia hanya bisa berkata dengan wajah rendah hati. Jangan khawatir, Tuan Renza. Aku pasti akan memperhatikan untuk tidak bersikap terlalu pendiam di masa depan. Setelah itu, dia dengan cepat mengungkapkan sikapnya kepada Tama. Tuan Renza, jika kamu ada gunanya bagiku di masa depan, tanyakan saja. Aku akan melakukan yang terbaik. Tama memanggil Jack dan mengikatnya ke perahunya. Meskipun orang ini tidak terlalu baik, dia adalah orang kedua di keluarga Rothschild. Jadi bukanlah hal yang buruk untuk memenangkan hatinya dengan tepat. Terlebih lagi, selama dia duduk di sini hari ini dan minum serta mengobrol dengan dirinya sendiri dan Peter. Kemudian dia akan ditarik seluruhnya ke dalam air. Jika sang patriark mengetahui bahwa calon pewarisnya sedang minum dengan putra Cahya Renza, ia akan mengambil Sifang Baozuan dari keluarga Rothschild. Jadi, Rizky mendekati putri. Dia mengangkat tangannya dan meletakkannya di bahunya, dengan lembut mendorongnya ke dalam pelukannya. Saat tangannya menyentuh tangannya, putri ingin mematahkan tangannya. Tapi jika dia melakukannya, kemampuan aktingnya sepanjang sore ini akan sia-sia. Dia memutuskan untuk mengizinkannya memeluknya sebentar. Lagi pula, dia mengenakan pakaian tebal, jadi dia tidak bisa memanfaatkannya. Namun, beberapa saat kemudian, tangan Rizky tiba-tiba bergerak lebih jauh. Dia menyentuh pinggangnya dan bahkan tanpa malu-malu memegangnya. Putri mengertakkan gigi dan berkata pada dirinya sendiri untuk menahannya. Saat dia akan meledak, Rizky mengambil tangannya. Dia memandangnya dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Putri, kakak David yang kamu cari ada di depanmu." "Aku kakakmu David." Dia pikir kemampuan aktingnya juga tidak terlalu buruk. Jika dia tidak bertemu dengan saudara David yang asli sebelumnya, kemungkinan besar dia akan tertipu. Dia akhirnya secara salah mengakui bahwa dia adalah kakaknya David. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Apakah dia akan merayunya? Atau apakah ada siasat untuk melawan saudara David? Atau apakah dia punya motif tersembunyi lainnya? Putri tidak bisa menebak niat pria itu untuk saat ini. Tapi itu tidak masalah. Dia akan berada untuk jangka waktu tertentu. Dia punya banyak waktu untuk dihabiskan bersamanya saat dia mengamati triknya. Dia juga menduga Dimas mungkin adalah dalang di balik layar. Beruntung dia menahan diri. Jika tidak, rubah licik ini akan terus mengujinya. "Kak Rizky, aku tahu. Aku sudah tahu sejak awal kalau itu kamu." Saat ini, dia seharusnya melemparkan dirinya ke pelukan pada usia 30. Dan fungsi semua orang akan terus menurun. Pasti akan ada banyak masalah pada usia 50 tahun. Tapi selama tidak ada penyakit fatal, umumnya seperti mobil klasik. Meski ada kendala, namun masih bisa dikendarai. Jack melihat ke gelas anggur dan menghela nafas tanpa sadar. Ketika seseorang mencapai tahap ini, itu akan terasa sangat sulit. Seperti yang kamu katakan, secara bertahap ia berubah menjadi mobil klasik dengan banyak masalah.
Bahkan jika tidak ada jumlah uang yang bisa mengubah kenyataan ini. Aku sebenarnya punya banyak mobil klasik. Karena aku memiliki tim terbaik untuk mempertahankannya. Aku bisa membuat mereka terlihat sama seperti beberapa dekade lalu. Tapi sebenarnya mereka sangat rapuh. Bagiannya sudah tidak bisa lagi digerakkan dan hanya bisa ditampilkan secara statis. Bagian yang dapat untuk memperjuangkan sesuatu yang mereka inginkan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.